Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Mufida, Sarjana Terapan, Magister Terapan Imaging Diagnostik, dosen program studi radiologi, program Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIDN 24109301. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah komputer tomografi atau CT scan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah RDG 3061 dengan bobot 2 SKS. Pada perkuliahan ini, mahasiswa membahas prinsip dasar dan perkembangan teknologi komputer tomografi, termasuk komponen sistem, parameter teknik, serta protokol pemeriksaan untuk berbagai area anatomi. Mahasiswa akan mempelajari anatomi radiologi, indikasi klinis, serta teknik rekonstruksi citra dan anatomi cross-seksional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah CT scan, yaitu CPL 7, mampu melaksanakan di bawah supervisi prosedur serta evaluasi anatomi, patologi, dan citra pada pemeriksaan radiologi dengan modalitas mutakhir secara bertanggung jawab. Capaian mata kuliah yang diharapkan yaitu pertama, CPMK 7.1, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi, patologi, dan anatomi radiologi pada pencitraan radiologi mutakhir. Pada CPMK 7.2, mahasiswa mampu menjelaskan modalitas radiologi mutakhir dan mengaplikasikan tindakan pencitraan radiodiagnostik mutakhir. Dari CPMK yang telah ditentukan akan disampaikan dalam 5 pertemuan teori, 7 kali pertemuan praktikum, dan 2 kali tutorial yang harus terpenuhi sesuai RPS yang telah disampaikan di awal perkuliahan. 3 komponen utama dalam mata kuliah ini menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Delivery yang disampaikan dengan metode ceramah secara langsung dan juga menggunakan LMS e-learning yang dimiliki oleh Unisa Yogyakarta di laman lensa.unisayogya.ac.id. Materi yang disampaikan kepada mahasiswa meliputi slide presentasi, modul, bahan ajar, dan panduan praktikum. Interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa seperti tanya jawab, diskusi dua arah, dan keaktifan individu serta kelompok yang tentunya masuk dalam sistem penilaian. Untuk mengevaluasi capaian pembelajaran, maka mata kuliah CT scan ini dilakukan asesmen dengan komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan metode case-based learning dengan bobot tutorial 10% dan praktikum 40%. Hasil proyek 10%, kognitif meliputi tugas 20% dan ujian blok 20%, sehingga totalnya 100%. Materi pada perkuliahan ini meliputi yang pertama, sejarah dan evolusi CT scan, parameter scanning, dan kualitas citra CT scan. Kedua, prinsip dasar, komponen, dan image rekonstruksi CT scan. Ketiga, teknik pemeriksaan CT scan dan anatomi cross-seksional kepala. Yang keempat, teknik pemeriksaan CT scan dan anatomi cross-seksional toraks. Dan yang terakhir, yaitu teknik pemeriksaan CT scan dan anatomi cross-seksional abdomen serta pelvis. Sistem pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini menggunakan sistem pembelajaran tatap muka dan juga sistem pembelajaran secara daring. Adapun metode perkuliahan yang saya gunakan yaitu kuliah interaktif, diskusi kasus, dan penugasan mandiri. Pendekatan yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu case-based learning. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan membuat sebuah proyek berupa poster ilmiah yang akan didaftarkan Haki. Referensi yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu textbook mengenai pemeriksaan CT scan, dan juga penelitian yang telah dilakukan baik oleh saya sendiri maupun peneliti yang lain yang berkaitan dengan pemeriksaan CT scan.
Baik, berikut video pembelajaran mengenai CT scan dengan materi teknik CT scan dan anatomi cross-seksional pada kepala. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, silahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, saya absensi terlebih dahulu. Untuk jumlahnya 11 mahasiswa hadir semua? Hadir ya. Baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya pada mata kuliah CT scan, yang mana materi ini adalah materi ketiga dari pertemuan yang telah terlaksana sebelumnya. Itu ya. Oke, sebelum kita masuk materi nih, saya mau nanya dulu ke teman-teman. Masih ingat nggak materi yang telah saya sampaikan sebelumnya? Masih? Oke. Materi sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dari CT scan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu CT scan? Oke, silakan Mbak Febnika. Jadi CT scan itu adalah modalitas pencitraan sinar X yang menilai irisan-irisan tubuh manusia, aksial, lateral, dan juga aksial, lateral, sagital, koronal. Ya, baik, terima kasih Mbak Febnika. Ya, jadi modalitas CT scan ya, CT scan itu merupakan sebuah modalitas yang digunakan untuk pencitraan radiologi untuk mendapatkan irisan dari tubuh manusia, baik dari irisan sagital, aksial, dan juga koronal. Ada yang tahu nggak bedanya apa itu pemeriksaan CT scan dengan radiografi konvensional? Bedanya di mana? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Mutiara. Jadi kalau untuk menggunakan radiografi konvensional itu tuh lebih sering terjadi superposisi. Sedangkan menggunakan CT scan itu tuh bisa dilihat dari segala penampang, baik itu secara sagitalnya, koronalnya maupun secara aksial. Jadi seluruh anatomi bisa tervisualisasi dengan baik. Oke, baik, terima kasih Mbak Mutiara atas jawabannya ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau pada pemeriksaan radiografi konvensional, kita itu hanya bisa mendapatkan gambaran secara 2 dimensi saja dari satu sudut pandang. Sedangkan kalau pada CT scan ini kita bisa melihat irisan dari tubuh manusia dari berbagai aspek. Ya, nah tentunya CT scan ini berbeda dengan MRI ya. Sama-sama bisa menghasilkan gambaran irisan tubuh manusia, tetapi untuk sumber yang digunakan berbeda ya. Kalau pada CT scan kita menggunakan sumber radiasi ya, radiasi apa? Sinar X ya. Oke, baik. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai prinsip dasar CT scan, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai prosedur pemeriksaan CT scan ya. Nah, nanti akan kita bahas untuk protokol pada pemeriksaan yang rutin dan juga pada trauma gitu. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke materinya ya. Jadi CT scan kepala ya merupakan pemeriksaan pencitraan ya menggunakan komputer tomografi yang memanfaatkan radiasi sinar X untuk menghasilkan gambaran potongan melintang ya atau irisan-irisan. Nah, atau nama lainnya adalah cross seksional dari kepala meliputi otak ya, tulang tengkorak, sinus dan jaringan lunak yang ada di sekitarnya.
Seperti itu. Jadi kalau pada pemeriksaan radiografi konvensional biasa, pada pemeriksaan kepala kita hanya bisa melihat dari aspek anterior dan juga aspek lateral. Tapi kalau dengan CT scan ya, kita bisa melihat potongan kepala ini tidak hanya dalam aspek anterior dan lateral saja, tetapi bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Gitu ya, tadi yang sudah saya sampaikan, ada irisan aksial, sagital maupun koronal. Bahkan bisa direkonstruksi menjadi gambaran 3 dimensi. Oke. Nah, ada indikasi pemeriksaan ya teman-teman untuk CT scan ini. Yang pertama adanya cedera akibat trauma, ya, akibat pendarahan ataupun fraktur. Kemudian stroke, bisa yang iskemik dan hemorrhagic, ya. Kemudian tumor otak, infeksi atau kelainan kongenital, kelainan bawaan, gangguan lainnya yang menyebabkan gejala neurologis. Nah, ini merupakan indikasi dari pemeriksaan CT scan. Artinya kita sebagai seorang radiografer akan melakukan pemeriksaan CT scan atas indikasi-indikasi yang ada. Ya, jadi kita melakukan pemeriksaan atas dasar ada permintaan pemeriksaan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke parameternya atau protokol pemeriksaan, saya akan menyampaikan untuk anatominya terlebih dahulu. Ya, jadi karena kita fokusnya dalam hal ini adalah pemeriksaan CT scan kepala, ya, kita akan mempelajari anatomi kepala. Yang pertama di sini ya teman-teman, ini merupakan bagian otak ya atau cerebrum, otak besar, dan ini otak kecil ya. Nah, terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama ada forebrain yang terdiri dari cerebrum ya, kemudian ada thalamus dan juga ada hipotalamus ya. Kemudian ada midbrain. Nah, midbrain ini di pertengahan sini ya, teman-teman. Di sini juga ada pons ya. Kemudian juga ada medulla oblongata. Kemudian ada hindbrain ya di sini atau otak kecil ini terdiri dari cerebellum. Ya, baik teman-teman. Nah, kita masuk ke pemeriksaannya. Jadi kalau pada pemeriksaan CT scan ini ada persiapan pasien ya. Tapi tidak memerlukan persiapan khusus seperti urus-urus, tidak perlu ya. Cukup pasien ini melepas benda-benda yang dapat mengganggu gambaran ya. Contohnya apa? Ada anting, terus kalung, apalagi jepitan rambut ya, terus kacamata. Nah, ataupun benda-benda yang berada di sekitar objek yang akan diperiksa. Nah, itu kita minta pasien untuk melepas ya. Kemudian pada pasien yang non kooperatif ya, biasanya pasien ini tidak bisa mengontrol ya, maka akan diberikan sedasi agar pasien itu lebih tenang. Kemudian pada pasien yang emergensi, maka harus segera dilakukan tindakan, tidak ada persiapan khusus lainnya. Nah, ini alat yang kita gunakan teman-teman ya. Teman-teman, ini merupakan alat CT scan ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk modalitasnya. Ini merupakan gantry, kemudian ini merupakan meja pemeriksaan. Nah, kalau ini merupakan komputer konsul ya, ini komputer konsul yang digunakan radiografer. Baik, saya lanjutkan ke posisi pasien. Nah, pada pemeriksaan CT scan kepala ya teman-teman, posisi pasiennya kita posisikan supine di atas meja pemeriksaan dengan kepala dekat dengan gantry atau disebut dengan head first ya. Jadi ke posisi kepala dekat dengan gantry, kedua tangannya di samping tubuh ya, kemudian kita pasang body strap. Ya, fungsinya untuk menjaga agar pasien ini tidak jatuh ya atau tidak bergerak selama pemeriksaan. Kemudian kita berikan selimut ya. Nah, pada saat di sini teman-teman kita mengatur untuk posisi dari area scanningnya juga ya. Jadi untuk ketinggian mejanya kita atur ya, lampu indikatornya yang horizontal ini setinggi MAE ya. Kemudian yang longitudinal ya, longitudinal ini berada di MSP tubuh.
ya. Kemudian kita atur lampunya ya, dia berada di batas bawahnya berada di bagian mandibula, sedangkan batas atasnya di vertex-nya. Oke. Nah, sekarang kita ke protokol pemeriksaannya ya. Tadi kita sudah mengatur positioning pasiennya ya. Kita ke komputernya, ada yang kita atur teman-teman dalam melakukan scanning ya. Yang pertama kita atur untuk skenogramnya ya. Skenogramnya kalau pada pemeriksaan ini yaitu kepala lateral ya. Kemudian untuk slice thickness-nya ya, yang kita gunakan apabila kita menggunakan teknik yang sequence, yang scanningnya yang slice by slice ya, maka kita atur slice thickness-nya 3-5 mm ya di fossa posterior atau di daerah basis kranii, dan juga 5-8 mm di area hemisfernya. Nah, apabila kita menggunakan teknik yang spiral atau helikal yang scanningnya langsung satu kali itu, kita cukup gunakan saja slice collimation-nya 0,6 mm dan slice thickness-nya 7-10 mm. Nah, ini kan nanti bisa direkonstruksi hasil gambarannya. Nanti pada saat yang helikal itu apabila membutuhkan irisan yang lebih tipis di daerah basis kranii. Oke, nah teman-teman, untuk parameternya tidak hanya kita mengatur pada range-nya, tapi kalau pada pemeriksaan ini kita juga menggunakan parameter rutin ya, yang sudah memang ada bawaan dari pabrik seperti pada pengaturan FOV dan juga KIVI serta MAS-nya ya. Kemudian kita atur window width dan window levelnya dengan kondisi brain ya. Sudut gantry kita atur di atas OML atau paralel dengan supraorbital meatal baseline. Ya, nah dengan tujuan untuk menghindari radiasi terkena langsung ke lensa mata. Nah, ini merupakan hasil gambaran skenogram teman-teman kalau pada pasien CT scan kepala trauma ya. Kita lihat di sini untuk range-nya dia lebih panjang. Kalau pada trauma kita mulai dari cervical ke-7 atau bisa juga kita ambil dari mandibulanya dengan batas atasnya yaitu vertex. Nah, sedangkan kalau pada pasien yang non trauma, misalnya seperti stroke ya ataupun sepalgia dan lain sebagainya, bisa kita atur untuk range-nya ini mulai dari basis kranii ya sampai dengan vertex. Nah, teman-teman harus memperhatikan scan area yang diberikan kepada pasien karena ini akan menyangkut dengan apa? Dosis radiasi yang akan kita berikan kepada pasien seperti itu. Semakin panjang range-nya maka akan semakin besar dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Gitu ya. Nah, ini untuk pengaturan ya pada proses rekonstruksi citra pada pasien yang non trauma. Nah, ini dia dimulai dari basis kranii ya sampai dengan vertex-nya. Nah, kalau yang gambar kedua ini pada scanning yang aksial ya, ataupun yang spiral seperti itu. Nah, untuk post processingnya ya, pengolahan data menjadi gambaran aksial dan koronal, kemudian kita print out ya teman-teman. Pada kasus trauma ini menggunakan 2 lembar window width-nya ya, dan window level menggunakan kondisi tulang dan juga otak, atau yang brain window ataupun bone window tadi. Pada kasus trauma ini memungkinkan tambahan gambaran 3 dimensi untuk menambah ketepatan diagnosa ya. Kemudian pada kasus pendarahan seperti subdural hematoma ya, kemudian epidural hematoma, stroke hemorrhagic dan lain-lain dapat dilakukan dengan menghitung volume pendarahan. Seperti itu. Nah, ini hasil gambaran radiograf dari hasil scanningnya tadi, teman-teman. Kita lihat di sini, ini irisan sagittal yang kita jadikan plane untuk mengatur irisan pada potongan aksial.
ya. Ini hasil gambaran potongan aksial dapat kita lihat ya, ini mulai dari bawah. Nah, kalau di sini kita sudah bisa melihat ada organ-organ ataupun ada organ lain yang terdapat di daerah basis kranii. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada seperti apa ini? Sinusnya ya. Kemudian di sini ada tulang vertebrae cervical ya. Kemudian ini merupakan tulang zygomatikumnya. Nah, kalau ini kita lihat kalau sudah masuk ke daerah otak, kita bisa melihat di sini ada terdapat ventricle ya, ventricle lateral. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari penjelasan yang saya berikan tadi? Silahkan. Saya Ibu. Ya, silahkan Mbak Anissa. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan batas scanning atau scan pada pasien trauma dengan pasien non-trauma? Terima kasih Mbak Anissa, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau pada pemeriksaan CT scan antara pasien yang trauma dengan non-trauma itu tentunya untuk range-nya berbeda Mbak. Karena kalau pada pasien yang non-trauma kita hanya berfokus di area otaknya saja, ya, yang ingin dievaluasi daerah brain-nya saja. Maka untuk scan range-nya cukup dari basis kranii sampai dengan vertex. Nah, beda halnya kalau kasusnya trauma. Misalnya kecelakaan menggunakan kendaraan jatuh seperti itu ya, ada trauma daerah pipinya terbentur, bengkak. Nah, dokter ingin melihat ini pipinya bengkak disebabkan karena apa begitu ya. Apakah ini fraktur atau fisur seperti itu, maka untuk range-nya kalau pada pasien trauma ini dibuat lebih panjang dengan tujuan adalah untuk mengevaluasi daerah lain selain yang ada di otak atau di brain-nya tadi, begitu. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya, oke. Ya, ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup saya punya satu kasus yang saya ingin teman-teman mendiskusikan ya, dan juga menjawab ya dari kasus tadi. Oke. Ya, baik teman-teman. Nah, di sini saya punya suatu kasus ya, silahkan kita lihat sama-sama untuk kasusnya. Seorang pasien usia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan sakit kepala mendadak disertai muntah dengan riwayat trauma ya. Dokter meminta untuk dilakukan pemeriksaan CT scan kepala non kontras. Nah, untuk melihat pendarahan di intracerebralnya. Parameter yang digunakan KIVI-nya 120, MAS-nya itu 250. Kemudian slice thickness-nya 5 mm, rekonstruksi intervalnya 1 mm, dan pitch-nya 0,7 ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, kenapa pada kasus ini cukup dilakukan pada CT scan yang non kontras? Kemudian yang kedua, jelaskan alasan penggunaan KIVI 120 dan MAS-nya 250. Serta apa fungsi dari pitch 0,7 tadi pada pemeriksaan CT scan kepala. Oke, silahkan teman-teman berdiskusi dengan teman di sebelahnya. Saya beri waktu berapa menit ya? 5 menit cukup ya? Oke, silahkan teman-teman berdiskusi terlebih dahulu. Nah. Oke, baik teman-teman, sudah cukup ya diskusinya. Nah, tadi saya sudah melihat teman-teman ini sudah mencari di berbagai referensi terkait ya mengenai kasus ini. Baik, siapa yang dulu ingin menyampaikan jawaban dari pertanyaan pertama? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Mutiara. Baik Bu, izin menjawab. Jadi dari kasus ini kita ketahui kan Bu, kalau pasien ini datang ke IGD dengan keluhan sakit kepala serta muntah. Biasanya kalau tadi muntah berarti otomatis terjadi penekanan intrakranial sehingga menyebabkan pendarahan dan lain-lainnya. Jadi untuk pemeriksaan CT scan ini cukup dengan non kontras saja, karena biasanya untuk pemeriksaan CT scan non kontras itu cukup kayak mengevaluasi seperti fraktur, fisur,
dan pendarahan lainnya. Namun kalau menggunakan CT scan kepala kontras itu tuh biasanya untuk mengevaluasi seperti lesi atau tumor yang menggunakan seperti arteri dan lain-lainnya untuk mengevaluasi bagian dari kepala. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutiara. Sudah tepat ya jawabannya, kita beri aplaus teman-teman. Ya, jadi kita buat pemeriksaan ini non kontras karena kalau kita lihat dari kasusnya adalah dokter ingin melihat adanya pendarahan intracerebral. Nah, jadi kalau pada kasus pendarahan kita tidak perlu menggunakan media kontras, tetapi pada kasus misalnya ada tumor atau lesi ya, maka kita harus menggunakan media kontras karena media kontras itu akan diserap oleh misalnya tumor tadi, sehingga hasil gambaran tumor akan tampak lebih enhancement atau tampak lebih menyangat begitu ya. Baik, untuk yang kedua, jelaskan alasan penggunaan QV-nya 120 dan MAS-nya 250. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan Mbak Suci. Alasan penggunaan QV 120 itu karena penggunaan QV 120 itu sudah cukup untuk menembus tulang dan jaringan lunak. Untuk penggunaan MAS 250 itu kan cukup tinggi ya Bu. Itu relatif untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas citra, apalagi tulang kepala kan cukup tebal. Ya, baik. Terima kasih Mbak Suci. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Ya. Jadi memang yang kita gunakan QV-nya ini 120 itu sudah cukup untuk menembus objek. Nah, objek yang kita periksa ini kan kepala ya teman-teman, memiliki kerapatan dan kepadatan yang tinggi ya, sehingga memang perlu menggunakan daya tembus yang tinggi juga energinya. Ya, kemudian kita gunakan MAS 250 agar bisa menghasilkan gambaran yang rendah noise-nya. Ya, sehingga kualitas citranya lebih bagus. Oke. Tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu apa fungsi dari pitch 0,7 pada pemeriksaan CT scan kepala? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Meva. Jadi, karena hasil pemeriksaan dengan menggunakan pitch 0,7 itu menghasilkan kualitas gambar yang lebih bagus. Jadi, apabila kita menggunakan pitch yang tinggi, maka noise juga akan tinggi. Dan apabila kita menggunakan pitch yang rendah, maka noise-nya juga akan rendah. Baik, terima kasih Mbak Meva atas jawabannya. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Nah, jadi untuk pitch sendiri teman-teman dia berbanding lurus dengan noise. Saat kita gunakan pitch-nya yang rendah ya, maka noise juga akan turun. Sedangkan kalau kita gunakan pitch yang tinggi, maka noise juga akan naik. Karena apa? Karena kecepatan scanningnya akan berpengaruh saat kita mengatur pitch-nya yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah kita diskusikan untuk kasusnya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya ada satu tugas yang nanti teman-teman kerjakan di rumah ya. Untuk tugasnya ya, silahkan teman-teman mencari 2 artikel jurnal yang membahas mengenai pemeriksaan CT scan kepala pada kasus yang rutin ya, yang rutin saja. Silahkan teman-teman nanti review jurnal itu, kemudian dikumpulkan ke saya 3 hari setelah pertemuan dari hari ini ya, melalui lensa seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup saya rasa sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum akhirnya mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.